Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ramdan yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya perkenalkan, pertama-tama nama saya Muhammad Rizky Mubarok, saya dari kelas 12 TKJ. Saya di sini akan sedikit membuat video tentang iman kepada hari akhir. Apakah kalian tahu apakah hari akhir itu? Hari akhir itu atau hari kiamat itu adalah hari di mana semua makhluk hidup akan dibinasakan. Di sini saya akan sedikit membahas tentang periode-periode macam-macam dan makna iman kepada hari akhir beserta yang lainnya. Untuk yang pertama, macam-macam hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat sugro dan kiamat kubro, yaitu kiamat sugro adalah kiamat kecil dan kiamat kubro adalah kiamat besar. Ya, untuk yang pertama adalah pengertian kiamat kubro. Kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya musibah bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia yang bersifat lokal. Contohnya yaitu kematian. Kematian merupakan salah satu contoh kiamat kecil, karena kematian adalah salah satu musibah yang akan menimpa setiap makhluk hidup yang bernapas pasti akan mengalami kematian, sebagaimana Allah berfirman pada Quran Surah Ali Imran ayat 185, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan. Ialah kiamat kubro atau kiamat besar, yang artinya peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup dan hancurnya alam semesta secara total dan serentak, sehingga tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Ya, yang pertama ada tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama adanya Dukun, yang kedua adalah munculnya Dajjal, yang ketiga Imam Mahdi, selanjutnya adanya Ya'juj Ma'juj dan turunnya Nabi Isa. Untuk yang selanjutnya ada periode hari akhir. Untuk yang pertama ada Yaumul Ba'ats. Sungguh dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Jadi Yaumul Ba'ats adalah nama lain dari hari kebangkitan, yaitu hari akan dibangkitnya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua Yaumul Hasir. Yaumul Hasir yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu di padang mahsyar. Ada buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid selama hidupnya. Kitab ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia dan akan ditimbang amal perbuatannya. Ya, selanjutnya ada Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi apa yang telah mereka kerjakan selama mereka masih hidup. Terus ada As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia selama ia masih hidup. Selanjutnya ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seorang sesuai dengan amalannya selama ia hidup di dunia. Ya, mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, saya telah menyimpulkan yang pertama adalah hari akhir, adalah hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta. Yang kedua, setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir, maka mulailah manusia menjalankan tahapan kehidupan baru
dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yaumul ba'as, yaumul hasir, yaumul buku catatan, yaumul hisab, yaumul mijan, sirot, dan yaumul jaza. Balasan amal baik surga dan balasan amal buruk yaitu neraka. Untuk yang ketiga, kesimpulannya adalah mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini diharapkan tidak menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati lainnya. Menurut saya kiamat itu akan datang, maka teman-teman semua harus bisa mempersiapkannya untuk kedepannya. Mungkin sedikit yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.